Ya, ini udah direkam ya. Nah, jadi setelah kalian buka citranya ya, selanjutnya kita potong citranya. Jadi cara potongnya itu gunakan toolbox yang ada di posisi paling kanan ya. Kemudian masuk ke raster manajemen. Kemudian masuk ke resize data. Sini ada resize data. Raster manajemen, lalu pilih resize data. Ini kita double klik resize datanya sampai muncul seperti ini ya. Lalu kita pilih layernya yang Alben 17. Oke. Nah, setelah dipilih Alben 17 ini, nah ini kita bisa meresize-nya secara spasial atau secara spektral. Maksudnya gimana secara spasial dan secara spektral? Kalau secara spasial, ini kalau saya klik ya, spatial subset muncul seperti ini ya. Nah, kemudian teknik subsetnya itu saya pilih yang ini kan ada image, ada map, ada file, ada ROI. Ini kalau kita punya peta batas administrasi misalkan. Saya punya data batas administrasi ND nih. Saya mau potong cuman seluas kabupaten ND-nya saja. Kalau kita punya batas geometri atau poligon kabupaten ND-nya ya, ini kan contohnya di ND saya ya. Nah, kita bisa pilih ini, pakai ROI ini, sehingga nanti dia memotongnya sesuai dengan bentuk administrasinya ya, bentuk batas kabupatennya. Nah, karena kita tidak punya ya, jadi kita gunakan aja image yang ini. Klik image sampai dia muncul preview tampilan petro dari data kita ini, atau scene keseluruhan dari data kita ini. Jadi subset image ini berarti kita memotong secara spasial. Jadi kita mereduksi areanya, cakupan areanya. Ya, jadi kita tidak perlulah ya mengolah data seluruh scene. Kita perkecil saja supaya tidak terlalu berat. Nah, cara memperkecilnya, perhatikan nih. Sebenarnya ini ada garis atau rectangle warna merah nih sebenarnya. Kalau kalian perhatikan dengan seksama nih di sekitar ini. Nah, ini nih batasnya. Jadi kita tarik, cara tariknya itu, cara memperkecil ya rectangle merahnya ini, kita drag and drop tuh di ujungnya sampai dia mengecil tuh. Ya. Dia nggak bisa kalau kita drag itu di sisi kiri kanannya, harus di pojokan ya tuh, supaya dia bisa mengecil ukuran rectangle-nya. Kalau sudah mengecil seperti ini, baru kita geser atau kita move rectangle-nya ini. Nah, tapi ngedragnya itu harus di posisi tengah-tengah merah-merahnya. Karena kalau kalian ngedragnya itu di ujung, ini yang terjadi hanya memperbesar atau memperkecil. Nah, tinggal kalian kira-kira aja nih, seluas apa area yang mau kalian potong. Nah, saya sudah menentukan ya daerah sini nih. Nah, sekali lagi nih, pastikan area yang kalian potong adalah area yang heterogen. Jangan misalnya cuma laut doang yang kalian potong, nggak bisa kita buat nanti peta penutup lahannya. Maksudnya nggak ada variasinya. Kalau bisa yang bervariasi penutup lahannya. Ukuran besar kecilnya kalian saya bebaskan lah, terserah kalian. Ya. Yang penting dari saya adalah
variasi penutup lahannya kalau bisa heterogen. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah diklik OK, klik OK lagi ya. Nah, maka ini sudah tersetting ya, pemotongannya itu pada pixel nomor sekian sampai nomor sekian nih sebenarnya nih. Ya. Jadi ini sudah kita setting ya, ukuran potongannya seluas apa. Itu spatial subset. Lalu di bawahnya ini ada spectral subset. Nah, spectral subset ini tujuannya untuk mensubset secara spektral, atau misalkan kalian ingin mendapatkan citranya ini hanya band 1, 2, 3 saja misal, atau band 2, 3, 4 saja. Kalian bisa gunakan spectral subset ini. Jadi kalian mau memotongnya itu hanya band-band tertentu nih maksudnya. Nah, sekarang kita tidak perlu mensubset secara spektral citra ini. Jadi hanya mensubset secara spasial saja. Jadi spectral subsetnya di close saja ya. Pastikan tidak ada yang tersubset ya. Jadi semua lengkap bandnya. 7 dari 7 band itu ada. Nah, kalau sudah diklik OK. Diklik OK. Sampai muncul kotak resize data parameters seperti ini. Ya. Kalau sudah kalian klik choose. Nah, ini berarti kita menyimpan outputnya. Kita beri nama misalkan crop Landsat 8. Crop Landsat 8 misalkan. Bentar ya, magnifier. Sebenarnya bebas ya, namanya kalian nggak perlu ngikutin saya. Disesuaikan aja lah, terserah kalian namanya apa. Yang penting kalian ingat nyimpennya di mana, ya. Jangan sampai nanti kalau sudah kalian buat namanya lupa nyimpennya di mana. Nah, saya simpennya di sini nih, ya, dengan nama crop underscore Landsat 8. Kalau sudah dibuka, nah saya simpennya di sini ya, di D, bahan ajar, geofisika, lalalala. Nah, lainnya tidak perlu kalian atur ya, kalau sudah diklik OK. Nah, kalau sudah, pasti nanti akan muncul layer baru ya. Kalau sudah kalian OK saja sampai dia muncul layer baru ya, crop Landsat 8 ini. Nah, ini sudah terpotong dia. Oke. Sudah terpotong belum? Ya, ini udah terpotong ya, seluas area yang sudah saya gambarkan tadi. Nah, sehingga kalau kita buka data manager ya, maka yang Alben 17 ini kita remove aja. Kita close. Sehingga di NV hanya menyisakan satu layer saja ya, yaitu layer yang sudah kita crop Landsat 8. Nah, seperti ini. Ya, sebenarnya sih nggak harus kalian crop juga nggak apa-apa ya. Cuman nanti pada saat kalian mengolah datanya bisa jadi prosesnya agak lama, proses pengolahannya. Semakin besar cakupan areanya,
tentu prosesnya menjadi lebih lama, gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita melanjutkan ya dengan mengambil sampel. Jadi kita akan coba mengambil sampel setiap penutup lahan yang ada di dalam citra satelit ini. Nah, tapi sebelumnya kalian mesti tahu dulu nih, ya, kalian mesti tentukan dulu kira-kira penutup lahan apa saja yang ada di dalam wilayah kajian kalian ini. Kalau saya perhatikan ya, ini ada lahan terbangun nih, yaitu pusat kota ND-nya. Nah, jadi kalian tentukan dulu kelas-kelas penutup lahannya. Coba cek ada nggak lahan terbangun. Coba kalau kalian tidak terlalu pede ya menginterpretasi ini apa ya bentuknya ya. Ya jelas karena memang Landsat ini resolusinya 30 meter. Jadi mungkin tingkat kedetailannya kurang baik ya untuk bisa kita menginterpretasi objek dengan leluasa ya. Beda kalau Google resolusinya tinggi sehingga kita sangat leluasa menginterpretasinya. Nah, jadi kalau kalian belum pede, coba pakai Google. Kalian bandingkan dengan citra Google. Bener nggak sih ini lahan terbangun atau bukan nih? Nah, ya. Yang jelas kalau di saya ini ND ini kota ND-nya nih, ini lahan terbangunnya. Kemudian objek berikutnya pasti sudah ada vegetasi, ya. Ini kan daerah hutan nih, ini vegetasi, sudah pasti ada vegetasi. Kemudian ada awan, ya. Kebetulan di citra saya ini walaupun sudah di crop masih ada awannya, jadi mau nggak mau harus masuk ya di dalam list penutup lahan yang mau kita buat. Kemudian di sini ada semacam ini ya, tanah terbuka atau semak ya, tanah terbuka atau semak. Nah, seperti ini. Kemudian lahan pertanian ya. Coba kalian cek lagi apa nggak ada nggak lahan pertanian di sini. Ini kan lahan pertanian ya. Coba aja kalau kalian cek pakai Google gitu ya. Ini lahan pertanian ini. Kemudian badan air. Nah, jadi sebelum kalian membuat peta penutup lahan, jadi kalian harus tentukan dulu listnya. List penutup lahan apa saja yang ada di dalam wilayah kajian kalian. Jangan sampai kalau di saya ada lahan pertanian belum tentu di wilayah teman-teman ada lahan pertaniannya. Ya. Jadi mesti dicek dulu. Belum tentu apa yang ada di dalam yang ada di punya saya ini semuanya ada di tempat kalian. Atau sebaliknya, misalkan kalian ada mangrove, di saya mungkin tidak ada. Jadi harus dicek dulu ya. Kira-kira ada apa saja penutup lahan di wilayah kalian. Nah, kalau sudah kalian inventarisir ya, maka tinggal kita buat sampelnya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Ya, baiknya sih memang mangrove dibedakan. Karena masih memungkinkan ya kita bedakan. Mangrove itu kan biasanya dia tumbuh di sepanjang pesisir. Ya. Nah, mangrove itu ya itu
secara spektral itu pasti bisa dibedakan, karena posisi dia yang berada di pesisir membuat dia itu memiliki warna atau rona yang gelap karena ada kandungan air di sana. Dia menyatu dengan air, sehingga reflektannya pasti lebih rendah bila dibandingkan vegetasi non mangrove yang ada di sekitarnya. Itu pasti bisa terbedakan, ya. Nah, kebetulan nih kayaknya mangrove-nya tidak ada nih di daerah saya ini ya. Tapi kalau kalian berhasil mengidentifikasi ada mangrove nih, ambil saja sampelnya nanti. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan buat sampel. Caranya begini, kalian klik kanan di layer yang crop Landsat 8 ini, lalu pilih New Region of Interest. Nah, seperti ini. Saya ulangi ya. Jadi klik kanan di layer crop Landsat 8 ini, pilih New Region of Interest. Sampai nanti muncul box kayak ini ya, seperti ini ya, Region of Interest tool. Nah, selanjutnya tinggal kita rename nih, row name-nya. Misalkan untuk row yang pertama ini atau sampel yang pertama ini kita beri nama lahan terbangun. Nah, seperti itu. Kalian ketik lahan terbangun di row name-nya. Warnanya bisa kalian sesuaikan ya. Nah, ini warnanya biasanya itu sudah ada sudah ada patokannya, bukan patokan ya, maksudnya sudah ada rule-nya. Misalkan lahan terbangun itu umumnya berwarna merah. Kemudian badan air biasanya berwarna biru. Vegetasi biasanya berwarna hijau. Ya. Jangan sampai nanti kalian buat lahan terbangun warnanya biru. Jadi, itu akan membingungkan pembaca peta, ya. Karena warna-warni penutup lahan itu umumnya sudah ada ininya ya, acuannya, warnanya. Sedimen di air. Nah, kalau sedimen di air ini dia tidak kita masukkan ya, karena dia bukan kelas penutup lahan. Jadi biasanya itu dia terpisah. Misalkan kalau kalian mau mengekstraksi nilai sedimen, biasanya dia keluar dengan warna-warni kandungan sedimen. Jadi ada warna-warninya. Misalkan gini ya, ada gradasinya lah gitu. Misalkan yang merah muda, dia kandungan sedimennya kurang dari 10 misalkan. Sedikit ke merah tua 10 sampai 50. Di atas 50 mg per liter merah tua. Jadi tema yang berbeda, tema yang terpisah ya dari tema penutup lahan ini. Oke ya, sudah ya. Nah, sudah dibuat lahan terbangun. Sekarang kita tambahkan lagi new row-nya. Klik new row lagi. Nah, ya. Setelah kita tambahkan new row, kita rename lagi. Misalkan ini adalah vegetasi. Ya. Warnanya hijau. Seperti hijau tua ya.
Kemudian lanjut lagi, New Roy lagi untuk kelas awan misalkan. Awan. Nah, ini awan warnanya putih. New Roy lagi tanah terbuka atau semak. Semak ya. Ini warnanya kuning. Misalkan. Kemudian lahan pertanian, tambah lagi New Roy lagi lahan pertanian. Pertanian ya. Ini warnanya orange ya. New Roy lagi, terakhir badan air. Nah, seperti ini. Nah, sampai di dalam maksudnya gimana? Ya. Buat gimana maksudnya? Badan air. Bentar. Ya. Oke. Kalau sudah Oke. Nah ini ya, jadi kita fungsi region of interest ini itu untuk membuat sampel. Nah, jumlah sampelnya sesuai dengan list klasifikasi penutup lahan yang ada di dalam wilayah kita. Ya. Kalau misalkan kalian tidak sengaja menambah atau menambahkan ini ya, ROI baru misalkan. Waduh, tambah nih misalkan. Nanti tinggal kalian double klik aja ROI yang mau kalian delete ya. Kalian bisa remove ROI ini dengan cara kalian double klik ROI yang mau kalian delete, lalu klik remove ROI. Nah, dia nanti akan hilang ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah membuat ROI untuk masing-masing kelas penutup lahan ini, langkah berikutnya adalah menggambar sampelnya. Nah, perhatikan ya, cara saya menggambar sampelnya. Misalkan badan air dulu, saya double klik badan air dulu. Pastikan yang aktif ini adalah sampel atau klasifikasi yang mau kalian gambar sampelnya. Nah, jadi
kita tidak menggambar keseluruhan, ya, tapi cukup mengambil sampel saja. Misalkan seperti ini. Jadi caranya kalian klik membentuk poligon yang utuh, diakhiri dengan double klik di akhirnya, di endingnya, sampai dia terblok membentuk sampel seperti ini. Nah, perhatikan, menggambar sampelnya jangan sampai melipir-melipir nyampur dengan piksel-piksel yang bukan objeknya dia. Kenapa? Karena nanti khawatir nilai pikselnya ini bercampur. Di sini kita mau melatih komputer. Kita mau menunjukkan ke komputer bahwa badan air tuh pikselnya itu yang karakteristik pikselnya yang seperti ini. Nah, jangan sampai kita mengambil sampelnya itu mencampur aduk, ya, antar objek-objek yang berbeda. Nanti bingung algoritmanya. Jadi tujuannya ini di sini kita mengambil sampel unik khusus, ya, supaya nanti komputer akan mengkelompokkan, ya, piksel-piksel badan air ini yang belum kita ambil sampelnya. Nah, tentu pada saat pengambil sampel sebaiknya representatif. Misalkan maksudnya representatif seperti apa? Ambil yang mewakili untuk setiap karakteristik objek tersebut. Jangan misalkan, ya, untuk badan air nih, ya, ambilnya hanya di laut-laut dalam saja, ya. Khawatir kalau kita hanya mengambil di laut-laut dalam, nanti laut-laut yang dangkal ini walaupun dia masih badan air, ini nanti tidak masuk ke badan air gitu. Karena pada saat pengambilan sampel dia tidak dilibatkan, padahal kan sama-sama badan air gitu, ya. Atau misalnya danau, karena ada objek danau, ya. Ini saya ada danau nih, nggak masuk sampai kawah Kelimutu ternyata. Nah, kalau sungai hati-hati. Kalau sungainya kecil lebih baik tidak usah diambil sampelnya. Kecuali kalau sungainya gede banget gitu, ya. Kalau sungai kecil, ya, baiknya tidak perlu kalian paksakan untuk diambil. Khawatir nanti saat kalian mengambil sampel badan air di sungai nyampur dengan piksel yang bukan badan air, mungkin vegetasi gitu, ya, mungkin lahan terbangun. Nah, sebaiknya tidak dihindari saja. Oke, ini saya mengambil badan air ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poligon. Kalian bebas, ya, kalau bisa jangan satu, ambil beberapa. Oke. Kalau mau mengambil sampelnya misalnya begini, kalian zoom dulu sampai, kalau bisa di zoom dulu, ya, kayak begini. Kemudian kalian gunakan ini nih, go to next record untuk memilih mana poligon yang mau kalian delete. Misalkan yang ini. Oh, bukan yang ini. Oh, yang ini nih mau saya delete. Kalau sudah terhighlight yang poligon yang mau kalian delete, tinggal klik yang ini, delete record. Nah, dia hilang. Tapi kalau bisa di zoom dulu, ya. Karena kalau di zoom terlalu zoom out, saat kalian melakukan pencarian nggak kelihatan banget gitu, ya, nggak terhighlight banget gitu. Susah nanti kalian bedakan poligon mana yang mau kalian delete gitu, ya. Nanti jadi sebaiknya di zoom dulu, nah, baru bisa kalian melakukan pencarian seperti itu. Oke. Ya, kalau sudah, kalian lanjutkan dengan sampel lainnya. Misalkan saya langsung loncat ke vegetasi nih, karena vegetasi lebih mudah nih. Nah, pastikan kalian double klik vegetasi sampai region of interest tool-nya ini menunjukkan kelas vegetasi. Baru kalian ambil sampelnya.
Hati-hati ya, jangan sampai tercampur aduk dengan piksel dari objek non vegetasi. Nah, seperti ini. Oke, saya ambil 1, 2, 3, 4, 5 sampel. Lanjut ke lahan terbangun ya. Saya mau ngambil lahan terbangun, saya double klik lahan terbangunnya. Saya ambil sampel ya. Oke, aduh, kena nih. Ini lahan terbangun. Nah, seperti ini. Tambah lagi sini. Nah, ya. Lahan terbangun sudah, vegetasi sudah, badan air sudah, awan. Ambil awan ya. Nah, ini awannya kalau bisa, nah, jangan melipir-melipir di sisi terluarnya ya. Khawatir nanti dia tercampur dengan objek lain. Jadi ambil aja di tengah-tengahnya ya, biar aman. Nah. Oke, sekarang tanah terbuka. Tanah terbuka saya ambil di sini. Tanah terbuka atau semak. Nah, seperti itu ya. Jadi ambil sampelnya harus hati-hati, jangan sampai nyampur-nyampur. Tanah terbuka semak tuh biasanya kalau di true color itu dia agak coklat-coklatan ya. Kemudian terakhir pertanian. Pertanian nih. Ini pertanian. Nah, ambil aja sampel sedikit lah. Nah, saya sudah selesai ya, ambil sampelnya. Ya. Saya masih nggak ngerti Pak, kan tadi misalkan kita mau bedain rumput sintetis sama yang asli itu kan kita lihat dari yang gede Pak. Itu di rentang 1,7 ke atas ya. Ya. Kalau di sini saya saat ini mainin itu LGB band itu Pak. Misalkan kalau dia kontras antara lahan terbuka tertutup, itu kita mainin LGB-nya di band-band saya itu masih bingung Pak. Kadang-kadang saya dari Google kombinasi LGB buat itu gitu. Ya. Oke, jadi gini. Kalau yang tadi itu yang kurva reflektan sebenarnya itu untuk memberikan pemahaman buat kalian bahwa ada objek-objek yang memang bisa kita bedakan dengan sangat mudah gitu ya. Kayak tadi contoh kayak rumput dengan rumput sintetis itu akan kita bedakan dengan sangat mudah kalau kita pakai pakai inframerah dekat. Pasti dia akan berbeda warnanya. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini contoh ya. Kalian bisa change kompositnya. Ini kan defaultnya dia true color ya. Misalkan kalian change, caranya gini ya, klik kanan, change RGB, misalkan ya 654 gitu ya. Oke, ini tampilan 654 terlalu terang, jadi saya kurangi kontrasnya, brightness-nya juga, kontrasnya, nah seperti ini.
Nah, kalau kalian perhatikan lagi ya, ntar nih diterangin dulu ya. Nah, atau gini deh, saya buat dua tampilan aja deh. Kalau kalian membuat dua tampilan, maka kalian bisa buat itu dari data manager. Saya mau bikin lagi tapi versi yang true color supaya ada pembanding ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh saja ya. Kalau kalian mau mengidentifikasi misalkan ini ya, badan air gitu ya. Kalau gunakan true color composite seperti ini kan agak susah kalian membedakan ya. Misalkan ya, ini yang putih-putih ini masih badan air apa masih udah daratan atau garis apa? Ini apa pantai ya? Atau pasir pantai lah ya, ibaratnya seperti itu. Membingungkan, menimbulkan kebingungan buat kalian kalau kalian gunakan misalkan true color composite. Tetapi kalau kalian gunakan false color, nah ternyata itu bisa terbedakan ya. Ternyata dia warnanya gelap, ini berarti dia masih bagian dari badan air, warnanya masih biru. Batas dari daratan, ini kalian bisa lihat yang warna pink ini batas daratannya nih. Tuh. Ini daratannya. Atau sungai itu bisa kelihatan dengan jelas kalau kalian gunakan false color tuh. Ya. Tetapi kalau kalian gunakan true color agak sulit terdeteksi. Ya. Tuh ya. Coba lihat sungainya. Sungainya kan yang ini ya. Ini kan sungainya nih. Kita akan sangat jelas terlihat kalau menggunakan false color composite. Tetapi kalau pakai true color composite, jejak sungainya itu susah kita identifikasi. Nah, jadi memang untuk case-case tertentu, untuk interpretasi objek-objek tertentu, baiknya memang gunakanlah komposit yang sesuai supaya warnanya menjadi lebih kontras sehingga kita mudah mengambil sampelnya. Contoh lagi, nah ini nih, atau mana ya, bentar ya. Nah ya kayak begini nih ya. Ini kan kita nggak tahu ya. Ini kok warna ini dia agak terang ya. Ini apakah sama objeknya dengan yang ini yang bisa. Nah ini nih ya, ini apakah dia objek yang sama dengan yang sekitarnya? Ini tidak terlalu jelas terlihat perbedaannya. Padahal kalau kita gunakan false color, nah dia memiliki rona yang berbeda. Rona dia lebih gelap dibandingkan dengan yang ada di sekitarnya nih, yang pink-pink ini. Ini jelas menunjukkan bahwa objek ini, yang ungu ini nih, ini beda dengan yang ini. Ya. Karena ronanya itu berbeda, dia lebih gelap, yang ini lebih terang. Nah, kira-kira apa ini objek ini ya? Nah, kalian bisa cek di Google.
ini sudah pasti kalau nggak saya salah tafsir, ini adalah lahan terbangun ini. Ya. Klaster lahan terbangun ya, mungkin permukiman yang atau pedesaan yang memang terpisah dari kota ND. Nah, sama juga kayak begini nih. Mungkin nggak terlalu jelas terlihat kalau pakai true color, tapi kalau pakai false color, nah, ya, sehingga kita bisa dengan mudah atau leluasa menggambar sampelnya. Nah, ini nih, nah, gitu ya. Ini lahan terbangun ya. Kemudian mana lagi? Nah, ini tanah terbuka nih ya. Nah, kalau kita gunakan false color, mungkin tampilan warnanya menjadi lebih kontras ya. Ini adalah tanah terbuka. Nah, kita ambil sampelnya. Nah, tanah terbuka. Ya. Jadi yang tadi saya jelaskan mengenai kurva-kurva reflektan tadi, ini untuk memberikan gambaran buat kalian bahwa ada beberapa objek ya, mungkin bisa kita bedakan kalau menggunakan komposit RGB tertentu. Tapi kalau pakai true color mungkin nggak bisa terlihat beda dia gambarnya. Ya contoh ini aja grass dengan artificial turf, kita nggak bisa sih ya ngelihat pakai lenset. Biasanya kan yang rumput-rumput sintetis kan ada di lapangan-lapangan bola gitu ya, atau ya lapangan bola beneran pakai rumput sintetis apa enggak tuh? Tapi kalau dia pakai rumput sintetis bisa terlihat beda gitu ya. Katakan gini ya, stadion bola gitu ya, sebagian pakai rumput sintetis, sebagian lagi enggak. Itu bisa kelihatan beda warnanya nanti kalau kalian gunakan false color composite. Tapi kalau pakai true color composite nggak akan beda, terlihat beda jelas itu, nggak akan kelihatan jelas berbeda lah, gitu ya. Kayak gitu. Mungkin kalau kalian pakai false, yang rumput sintetis dia lebih gelap, yang rumput asli dia lebih terang, gitu ya. Paham ya? Walaupun rumputnya sama-sama hijau gitu ya, itu ternyata bisa kita bedakan ya. Sudah semua? Mengambil sampelnya sudah semua? Nah, kalau kalian belum terlalu yakin, misalkan yang seperti ini apa sih, bisa pakai panduan Google. Kalian cek aja di Google. Ya. Karena Google biasanya pasti mampu memberikan visual yang lebih detail. Tapi jangan kalian bayangkan Google bisa diganti-ganti seperti ini, kombinasi RGB-nya tidak bisa, karena di Google itu dia hanya terdiri dari band yang berada pada gelombang tampak saja, tidak ada infrarednya di Google. Makanya nggak bisa kalian ganti-ganti seperti ini, ya. Oke, kalau sudah, sekarang selanjutnya adalah kalian buka saja salah satu kelas penutup lahan ya. Kemudian kalian klik menu file di sini. Klik menu file. Lalu pilih save as. Jadi klik menu file lalu pilih save as. Nah, seperti ini. Jadi kita simpan dulu nih sampelnya atau ROI-nya. Kalian checklist semuanya. Checklist semuanya, jangan sampai ada yang tidak terchecklist. Kecuali memang yang tidak mau di checklist itu adalah yang tidak mau kalian ingin simpan.
Nah, kalau punya saya ini saya checklist semua karena saya mau simpan semua. Kemudian setelah di checklist semua, kalian klik yang ini ya, file select ini atau kolom enter output file XML. Pilih file select, kita simpan nih. Ya, beri nama Roy. Beri nama Roy. Kalau sudah dibuka, kalau sudah di oke. Nah, berarti kita sudah menyimpan Roy-nya. Sewaktu-waktu misalkan nanti kalian mau merubah Roy-nya, hasilnya kurang bagus nih, kurang ditambah sampelnya. Nah, itu bisa kalian edit lagi Roy-nya. Kalian bisa input kembali Roy-nya. Oke ya. Setelah sudah selesai membuat Roy, baru tinggal kita klasifikasi citranya. Kalian masuk ke menu classification. Yang ini, classification. Kemudian masuk ke supervised classification. Jadi classification, supervised classification, lalu pilih metodenya. Di sini banyak banget ya algoritma yang bisa dipakai. Namun algoritma yang biasa atau umum dipakai untuk proses klasifikasi ini adalah maximum likelihood classified. Nah, jadi pilih yang maksimum, yang ini ya, maksimum likelihood classification. Dia ada di supervised classification. Jadi ini algoritma classifier yang bisa kita pakai, tapi kita pilih saja yang maksimum likelihood classification. Sampai kita double klik sampai muncul seperti ini, ya. Kemudian kita pilih crop lensset 8, kita pilih crop lensset 8, kita select. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Lanjut dengan select all item. Ya, select all item. Setelah itu di sini ada kolom enter output class file name. Jadi kalian klik choose. Kalian simpen nih hasil klasifikasinya. Beri nama penutup lahan. Yang ini yang enter output class file name. Bukan yang rule ya, yang atas. Sisanya tidak perlu kalian setting ya, default saja. Yang penting select semuanya, select all item, lalu enter output class file name nih, disimpan di mana? Kalau sudah di OK. Nah, dia lagi proses. Nah, ini dia hasilnya. Aduh, salah. Muncul nggak hasilnya? Atau gagal? Ada yang pink? Oh, ini pertanian ya? Nah, jadi kalian bisa lihat dengan hanya mengambil sampel saja, si komputer itu mampu memetakan semuanya. Kan tidak kita gambar semuanya tadi kan? Kita hanya ngambil sampel saja.
tapi dia mampu menghasilkan untuk seluruh wilayah. Dia akan menunjukkan mana sih lahan terbangun lainnya, mana hutan-hutan yang lainnya, dari mana. Karena pada saat kita mengambil sampel, ya, itu kan si algoritma itu kan mempelajari itu nilai pikselnya. Oh, badan air itu nilai reflektannya itu rendah ya, di infrared dia rendah. Dia nanti akan mencari ke seluruh piksel, dia akan kelompokkan piksel-piksel tersebut. Piksel-piksel yang memiliki karakteristik yang sama dia kelompokkan. Nah, ini yang namanya klasifikasi citra digital. Ya. Oke ya, bisa ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait peta penutup lahan ini. Gini, kalau kalian misalkan ada melihat hasilnya ternyata kurang logis, misalkan ada permukiman sampai ke laut-laut. Kok bisa ada permukiman sampai ke laut-laut? Misalkan di sini merah tuanya di sini nih. Nah, itu bisa jadi karena saat pengambil sampel kalian kurang. Ya, jadi yang harus kalian lakukan ya, kalian buka lagi region of interest-nya. Ya, misalkan badan air ya. Kalian buka ada badan air. Nah, di hasil klasifikasimu di sini tuh jadi warna merah nih. Permukiman nih, padahal ini bukan permukiman nih, laut ini. Tapi kok hasil jadi permukiman. Nah, itu bisa jadi terjadi karena saat kalian mengambil sampel di sini tidak diambil sebagai badan air, gitu ya. Nah, bisa jadi karena dia karakteristik piksel antara ini dengan lahan terbangun mirip-mirip, makanya dia masuknya ke lahan terbangun, gitu ya. Nah, untuk memperbaiki itu kalian tinggal tambahkan saja sampel badan airnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah ditambahkan lagi, atau contoh ya, nah perhatikan nih, di sini di hasil model saya di sini merah tua nih, ternyata katanya ada permukiman, padahal di sini nggak ada permukiman nih, ya. Jadi ini bisa jadi terjadi karena mungkin salah pengambilan sampel atau kurang representatif. Jadi yang harus saya lakukan adalah supaya merah-merahnya ini hilang,
ya saya tambahkan aja sampel vegetasi di sini. Tambahkan lagi di sini. Nah, kalau sudah tinggal di save lagi. Select. Kita save lagi. Beri nama Roy 2 misalkan ya. Oke. Kemudian kita maksimum likelihood lagi. Tapi pilihnya yang crop Landsat 8. Select lagi. Beri nama penutup lahan 2. Kalau sudah di oke lagi. Nah, sudah hilang tuh ya. Jadi tadinya kan awalnya itu dia ada merah-merahnya nih. Ada lahan terbangun. Padahal dia tidak ada lahan terbangun di situ. Tuh dia hijau ya. Apa yang saya lakukan? Akhirnya saya menambahkan vegetasi di sini. Saya simpan lagi ROI-nya, maksimum likelihood lagi, maka hasilnya seperti ini tuh ya. Nah, dia hilang lahan terbangunnya. Gitu cara perbaikinya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Kalau tidak ada, tugas. Tugasnya adalah membuat peta penutup lahan, ya, membuat peta penutup lahan. Ya seperti inilah ya. Buat peta tutup lahan seperti ini. Jadi kalian nanti cukup print screen saja petanya. Ya pokoknya di print screen lah ya, di petanya. Jangan lupa diambil legendanya yang ini ya. Lahan terbangun, vegetasi, awan, tanah terbuka. Jadi warnanya ada legendnya. Supaya nanti saya mau mengecek bener nggak, logis nggak. Jangan sampai nanti di laut ada hutan, di laut ada permukiman. Yang kayak gitu-gitu kan nanti akan mengurangi nilai. Ya. Nanti dikirimkan subjeknya, ini ya, dalam bentuk Word ya, print screen saja petanya, kemudian kirim ke email tugas dengan subjek klasifikasi _ nama kalian ya. Paling lambat dikirim atau dikumpulkan hari Rabu depan jam 9 malam paling terakhir ya. Apa? Kurang tugasnya? Enggak, kirain kurang. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya saya kirim nanti ya. Ya.